Marinir dari Kesatuan Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir. Saya, Serda Sarla, akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memberikan pembekalan sekaligus melaksanakan pemeriksaan kesiapan kepada prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Unsur Tugas Marinir Latihan Bersama Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPEX tahun 2026 di lapangan Apel Brigade 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri upacara penutupan pendidikan penanggulangan teror aspek laut Angkatan 18 tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut menandai berakhirnya pendidikan yang telah ditempuh oleh para siswa guna membentuk prajurit anti teror aspek laut yang profesional, tangguh, dan memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi berbagai ancaman maritim. Acara berlangsung di Kesatrian Arthur Solang, Detasmen Jalamangkarat, Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin upacara tradisi penerimaan 57 perwira remaja Akademi Angkatan Laut Korps Marinir Angkatan 71 tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Geraha Aminullah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jales Nasdai Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi, menghadiri prosesi pemakaman militer Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, Kepala Staf Angkatan Laut ke-17 periode 1999-2000 di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi, menghadiri sidang senat terbuka wisuda pasca sarjana Magister Terapan Strategi Operasi Laut Pendidikan Reguler Seskwal Angkatan ke-63 tahun anggaran 2025, sekaligus upacara penutupan pendidikan reguler Seskwal tahun anggaran 2026 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla berlangsung di Auditorium Yosudarso Seskwal Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri Pacific Amphibious Leader Symposium atau PALS 2026 yang berlangsung di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 16-19 Juni 2026. Inspektur Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ahmad Fajar memimpin pelaksanaan taklimat awal audit kinerja Itkormar tahun 2026 yang dilaksanakan di Rum Kital Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Asisten Logistik Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir F. Hardian didampingi Sahdi A. Bidang Operasi Kormar Kolonel Marinir Didit Hendra Wijaya mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri undangan resepsi di atas kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Tamar yang tengah sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Asisten Komunikasi dan Elektronika Pangkormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Wahyudi memimpin upacara pembukaan pelatihan sistem kendali senjata tank BMP-3F Pasmar 1 tahun 2026
yang berlangsung di Garase Yonteng VIP 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Ajang pertandingan voli dan Pasmar 1 Cup tahun 2026 secara resmi dibuka langsung oleh Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Idi Dasili di lapangan voli Batalion Pembekalan dan Peralatan 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Asisten Teritorial Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Ernest Arden Brahmana membuka upacara pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 di lapangan Yonif 14 Marinir, Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir Kolonel Marinir Alim Firdaus selaku Komandan Satuan Pendidikan secara resmi membuka pendidikan dan latihan dasar kemiliteran dan manajerial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Yusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto beserta Ketua Korcap Pasmar 2 Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Dian Oni Junianto menghadiri tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-70 Penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang digelar di Gedung RM Mujono Purbanegoro Pus Penerbal Juanda Sidoarjo. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto meninjau prajurit Pasmar 2 Korps Marinir yang diperbantukan dalam pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 2 di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir Kolonel Marinir Rizal Ikhwan Nusofa memimpin upacara pembukaan dan penyematan tanda siswa pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di lapangan Marine Sports Center, Karangpilang, Surabaya. Pasmar 3 resmi menyelenggarakan perkemahan Korps Kadet Republik Indonesia gelombang 5 Triwulan 2 tahun 2026 sebagai wujud komitmen dalam membina generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berjiwa bahari. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan generasi muda yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, nasionalisme, semangat kebangsaan, serta kecintaan terhadap kemaritiman Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Makomen A3 Marinir, Satrian Marinir Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan memimpin acara penyerahan jabatan perwira staf operasi Brigif 4 Marinir BS yang dilaksanakan di lobi Mako Brigif 4 Marinir BS Biabung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam rangka meningkatkan semangat juang dan cinta tanah air, Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya Kolonel Marinir Argo Setiono yang diwakili oleh Pasprogar Lanmar Surabaya Letkol Marinir Endik Catur memimpin upacara bendera rutin 17-an yang diikuti oleh seluruh prajurit Lanmar Surabaya bertempat di lapangan Mako Lanmar Surabaya, Jalan Opak nomor 9 Surabaya. Komandan Komando Latihan Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwilaksana Putra menghadiri forum grup Discussion Harmoni Bromo 2026 yang bertema membangun kolaborasi untuk pelestarian budaya, kesejahteraan, dan keselamatan masyarakat serta wisatawan TNBTS yang diselenggarakan di Aula Lava View Lux Bromo, Cemoro Lawang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Komandan Komando Latihan Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwilaksana Putra resmi membuka pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di lapangan Kesatrian Winanto, Puslat Purmar 4 Purboyo, Malang.
sebagai wujud nyata kemanunggalan Puslat Purmar 7 Lampon dengan masyarakat sekitar yang selalu terjaga dengan baik, tercermin pada momen prosesi pengawalan arak-arakan ritual petik laut Satu Suro, Pantai Lampon, Banyuwangi. Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini Korps HAM Bema Yonif 2 Marinir di bawah pimpinan Komandan Satgas Letkol Marinir Halilintar Tio Joyo Laksono melaksanakan kegiatan Rosita dengan membeli hasil tani warga sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat, berbagi permen kepada anak-anak, dan melaksanakan silaturahmi ke tokoh masyarakat Obano, Papua Tengah. Prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Latihar Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun anggaran 2026 melaksanakan latihan mobilisasi udara di Pangkalan Udara Angkatan Laut Jakarta Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Atlet lari Pasmar 3 kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih podium utama pada ajang Trail of the King Lakes Toba by UNTB 2026 yang berlangsung di kawasan Waterfront City, Pangururan, Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Prajurit Batalion Infanteri 3 Marinir kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang olahraga. Sertu Marinir Debi Angrean sukses menyabet podium juara 3 dalam ajang bergengsi perlombaan aquathlon Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang digelar di kampus Yunesa, Lidah Wetan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kontingen cabang khusus Sotokai Marinir Pasmar 2 TNI Angkatan Laut berhasil meraih juara umum 3 pada kejuaraan Surabaya Open Karate Championship Piala Wali Kota Surabaya tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-733 Kota Surabaya di Gelora Pancasila, Surabaya. Prajurit Detasemen Intai Para Amfibi 1 Marinir Praka Marinir Sedilta Pilen Nubatonis kembali mengharumkan nama Satuan dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut dengan meraih prestasi pada ajang BTN Jakarta International Marathon 2026. BTN Jakarta International Marathon yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Ajang ini mempertandingkan 4 kategori, yaitu 5 km, 10 km, half marathon 21 km, dan full marathon 42 km yang diikuti 45.500 peserta dari 48 negara. Prajurit sejati bertempur bukan karena membencinya, namun dia lebih mencintai bangsa dan negaranya. Dari Kesatuan Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Sarla, mewakili kerabat kerja di Spenkorman, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dewas Veva, Jaya Mahe, Marinir.